Hidup bagiku bukanlah pilihan, tapi adalah perjuangan. Kota Jakarta menjadi tempat untuk aku bertahan hidup dan memperjuangkan identitasku sebagai seorang waria. Namaku Ulfi. Di Jakarta tahun 2000, hijrah ke Jakarta itu tahun 2000. Pertama kali buka salon itu tahun 2005 akhir. Jadi sekarang kalau dihitung dari sekarang nih 2015 berarti aku buka salon udah 10 tahun. Masa kecil Upi ya masa lagi asik-asiknya bermain gitu kan. Saya sama teman cowok, cewek, tapi Upi seringnya main sama teman perempuan gitu, yang cewek gitu. Ya main rumah-rumahan gitu, main masak gitu. Sekarang kalau cowok aku peduli kemana nggak tahu, cuma karena akunya juga nggak mengikuti mereka ya teman-teman cowok. Tapi pas kecil aku sukanya seringnya main sama teman cewek, nggak tahu kenapa. Ya mereka memperlakukan aku gitu ya kan. Ya walaupun gue bukan perempuan tapi bukan gue yang nafsu gitu. Mereka yang melakukan mensodomi aku gitu ya kan, ya pas nganterin itu bukan aku yang memulai gitu. Aku masa itu belum mengerti, tidak tahu, tidak mengerti, itu masih SD, masih kecil sekali ya, tidak mengerti, suruh digrebek-grebek di pesantren, di apa, dipegang-pegang gitu, tidak ngerti apa, mungkin bercandaan lah namanya, anak itu bukan candaan, toh ujung-ujungnya kayak disodomi, kok dia digituin. Padahal nggak diam aja, nggak tahu, belum mengerti, tidak mengerti. Ya Upi sadar sih, nggak ada orang tua yang menerima ya anaknya sebagai Ulfi, termasuk orang tua Ulfi gitu. Mereka nggak menerima Upi seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dan mereka juga sadar Ulfi dari kecil emang seperti perempuan, walaupun dulunya pakai pakaian laki-laki emang dari kecilnya seperti perempuan gitu. Jadi lama-lama ya dengan berjalannya waktu yang menjawabkan Upi percaya Tuhan, karena Upi juga sendiri percaya Tuhan ya, keadilan Tuhan gitu ya. Walaupun dulunya Upi pernah menyalahkan Tuhan, tapi Upi percaya dengan keadilan Tuhan gitu. Dengan yang berjalannya waktu yang menjawab, ya sekarang mereka menerima, semua keluarga Upi menerima, termasuk almarhum Bapak Upi. Banyak tantangan, banyak sekali tantangan Upi untuk menjadi diri sendiri. Pertama itu dari Bapak Upi, walaupun Upi tahu Bapak Upi itu sayang banget sama Upi. Waktu masa kecilnya Upi aja itu, waktu Upi disolatin sama anak-anak itu Bapak Upi yang menjaga Upi, Bapak Upi yang melindungi Upi. Anak kecil kalau menyalahkan orang udah gede gitu. Bapak Upi, aku tahu Bapak Upi itu sayang, tapi dia nggak berdaya gitu. Karena memang anaknya seperti ini nggak berdaya, walaupun dia udah berusaha Bapak itu untuk merubah aku. Dia udah usahanya mungkin nggak sampai titik akhir. Orangnya orang yang paling inilah, paling lembut di keluarga, tulang punggung keluarga juga. Itu sih menurut saya sih nggak masalah ya Mas ya, soalnya kan itu bukan keinginan dia juga. Pernah sih dia juga, ayah saya kan udah almarhum, dimimpiin pernah dibotakin rambutnya sama dia, pengen berubah gitu. Ya masa-masa kita menyukai seseorang gitu. Waktu masa SMP saya suka seorang lelaki gitu kan, tapi
Istrinya sangat menyakitkan gitu. Saya cowok, tapi saya tanya cowok gitu, saya lelaki, saya kan malah lelaki gitu kan. Ada apa dengan saya gitu. Jadi, kenapa saya nggak terakhir seperti mereka? Mereka bisa berpacaran gitu laki. Kenapa saya lelaki sukanya malah laki di situ? Saya merasa bersalah, saya selalu menyalahkan diri saya dan saya nggak bisa bayangkan saya menyalahkan Tuhan loh. Saat itu kok gue bisa terakhir seperti ini, gue kok bisa suka sama laki, kok gue nggak suka sama perempuan gitu. Tuh rasa itu nggak bisa dibendung sama gue, sama Tuhan gitu. Aku seakan rasa Tuhan itu nggak adil, menciptakan gue terakhir seperti ini nggak adil. Kenapa gue dilahirkan sebagai laki-laki tapi gue menyukai laki-laki? Itu nggak adil banget itu masa itu gue pendam dengan stigma teman-teman yang mengatakan lu bencong, banci, udah kata-kata itu udah makanan sehari-hari lah di sekolah gitu kan. Tidak pernah Upi gobris, cuma di hati Upi walaupun Upi tidak mau gobris, cuma di hati Upi itu merasa sakitnya nggak tahan. Aku merasa tidak sempurna gitu, tapi ingat suatu saat aku bisa melebihi kalian, aku bisa jadi perempuan. Dendam, hati aku timbul rasa dendam, rasa sakit hati itu ada dendam, mungkin itu jadi motivasi sekarang ini menjadi sosok yang mungkin teman-teman lihat itu sosok perempuan. Itulah awalnya menjadi sosok perempuan. Buat mengatasi pergulatan yang ada sih, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Hanya berdiam diri, termenung, menyalahi Tuhan. Sama aja kita dengan dosa ya kan. Kita tahu kan kita sekolah ya kan, berarti di kampung aku di Aceh Tuhan nggak pernah salah menciptakan kita gitu ya kan. Terus siapa yang salah, siapa yang harus dipersalahkan gitu ya kan. Hanya bisa berdiam, menunggu merenungi nasib. Cuman di hati sakit hati yang pedih, lirih gitu. Gue pingin banget jadi perempuan, gue pingin banget sosok perempuan, gue pingin banget punya pasangan seperti mereka gitu ya kan. Suatu saat gue harus bisa jadi perempuan, gue harus bisa jadi sosok perempuan. Ya itu tadi yang menjadi motivasi Upi menjadi diri Upi yang sekarang. Terus bangga pada diri kita sendiri.